Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Bunga Ginanti dari kelas 7C Manajemen S1. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai teori pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu mengenai kepemimpinan dan manajemen keputusan. Dalam kepemimpinan dan manajemen keputusan ini definisikan kepemimpinan yaitu dalam memutuskan suatu organisasi memiliki kualitas kaidah manajemen yang baik atau tidak, maka yang menjadi penilaian yang paling dominan bisa dilihat dari sisi kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan. Menurut Ricky W. Gefrin mengatakan, pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan. Pemimpin adalah individu yang diterima oleh orang lain sebagai pemimpin. Yang selanjutnya yaitu pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan ibarat keping mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan, dalam artian keduanya merupakan suatu kesatuan yang saling terikat. Seseorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan, dan kepemimpinan tidak bisa diperoleh dengan instan, namun harus dilalui dengan proses dari waktu ke waktu hingga mengkristal dalam sebuah karakteristik. Menurut Fahmi, membantu kita dengan melakukan klasifikasi definisi pimpinan dan kepemimpinan, yaitu terdapat 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan berdasarkan ciri, pendekatan berdasarkan perilaku, yang terakhir pendekatan situasional. Yang selanjutnya yaitu pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dengan gaya kepemimpinan dapat menggerakkan laju organisasinya menuju ke arah yang diinginkan. Pemimpin yang baik dapat menselaraskan antara tujuan pribadi dan tujuan organisasinya dengan menerapkan serta mewujudkan visi dan misi yang dimiliki oleh organisasi melalui pengambilan keputusan yang tepat bagi organisasi. Adapun ciri-ciri pemimpin. Pemimpin yang ideal tergambarkan dalam ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, memiliki kompetensi yang sesuai dengan zamannya, yang artinya kompetensi yang dimiliki sangat berguna dan menerapkan pada saat itu, dan kompetensi tersebut diakui oleh banyak pihak serta pakar khususnya. Yang kedua yaitu memahami setiap permasalahan secara lebih dalam dibandingkan dengan orang lain, serta mampu memberikan keputusan terhadap permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu mampu menerapkan the right man, the right place secara tepat dan baik. Menetapkan orang sesuai dengan tempat dan kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya. Yang selanjutnya yaitu ada nilai-nilai kepemimpinan. Menurut Brantas dalam Fahmi 2013, kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang dimiliki oleh pemimpin, seperti diungkap oleh Guf dan Taguiri dalam Salusu 2000, yaitu yang pertama ada teoritik, yang kedua ada ekonomis, yang ketiga ada sosial, dan yang keempat ada politis, yang kelima ada religius, yang keenam ada sikap bijaksana, dan yang terakhir adalah kesetiakawanan yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu ada pemimpin dan power. Para pemimpin dalam menjalankan dan melaksanakan rencana yang diinginkan menerapkan kekuasaan yang dimiliki dengan tujuan agar tercapai dan berjalan pekerjaan sesuai dengan rencana. Namun, dalam membagi pemimpin, kekuasaan itu harus dijalankan secara positif dengan ikuti batas-batas yang dibenarkan dalam dunia kerja.
Dalam ruang lingkup organisasi, biasanya terdapat 5 jenis kekuasaan. Jenis kekuasaan diantaranya yaitu yang pertama, kekuasaan sah atau legitimate power adalah kekuasaan yang diperoleh melalui hierarki organisasi. Kekuasaan sah adalah kekuasaan yang diberikan kepada individu yang memegang jabatan tertentu seperti yang didefinisikan oleh organisasi. Yang kedua adalah kekuasaan balas jasa atau reward power. Adalah kekuasaan untuk atau menunda balas jasa, seperti peningkatan gaji, bonus, rekomendasi, promosi, pujian, pengakuan, penugasan kerja yang menarik. Yang ketiga adalah kekuasaan paksaan atau coercive power. Adalah kekuasaan yang memaksakan kepatuhan dengan memakai ancaman psikologis, emosional, atau fisik. Yang keempat yaitu kekuasaan referent atau referent power. Adalah kekuasaan abstrak. Kekuasaan ini didasarkan pada pemasaran, peniruan, kesetiaan, atau karisma. Dan yang terakhir adalah kekuasaan ahli atau expert power. Adalah kekuasaan pribadi yang didapatkan seseorang berbasis informasi atau memiliki keahlian yang dimilikinya. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan dan perilaku. Kepemimpinan dan perilaku dalam mengembangkan dan memajukan organisasinya. Pemimpin dituntut untuk memahami perilaku setiap karyawannya dan pengaruh kepemimpinannya. Pemimpin diharapkan harus mengarahkan karyawan berperilaku sesuai dengan konsep manajemen yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu ada kepemimpinan dan manajemen pengambil keputusan. Pemimpin tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan. Seorang jadi pemimpin diawali oleh proses yang di sana terkadang berbagai keputusan-keputusan. Keputusan-keputusan tersebut berdasarkan ruang lingkup di mana seseorang tersebut ditempatkan, dan sebuah keputusan manajemen yang baik adalah memahami fungsi manajemen secara mendalam. Namun, ada 4 fungsi manajemen yang harus dipahami, diantaranya yang ke-1 yaitu planning atau suatu perencanaan. Yang kedua, organizing, yaitu mengorganisasi. Yang ketiga yaitu leading atau memimpin. Dan yang terakhir yaitu controlling atau pengendalian. Yang selanjutnya ada tipe pemimpin dan manajemen pengambil keputusan. Ada yang harus dipahami oleh para pemimpin bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengerti dengan benar di mana ia meletakkan setiap tipe kepemimpinan tersebut sesuai dengan tempatnya. Ada beberapa tipe pemimpin. Mengenai setiap tipe pemimpin akan dijelaskan menurut Bahri Alma. Di antaranya yaitu 1. Pemimpin karismatik merupakan kekuatan energi. Yang kedua, tipe paternalistis bersikap yaitu melindungi. Yang ketiga, tipe militeristis banyak menggunakan sistem perintah. Yang selanjutnya yaitu tipe otokratis berdasarkan kepada kekuasaan dan paksaan yang mutlak yang harus dipatuhi. Yang selanjutnya yaitu tipe laissez-faire. Ini membiarkan bawahannya berbuat semaunya sendiri. Yang selanjutnya yaitu tipe populistis. Ini mampu menjadi pimpinan rakyat. Yang selanjutnya yaitu pemimpin tipe administratif. Yang selanjutnya yaitu tipe pemimpinan demokratis, berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan kepada pengikutnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan atau ada kesalahan. Mungkin cukupkan sekian presentasi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.